Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah Al-Murattaba 'ala al-Hurufi Hijaiyah. Kita masih di pasal Al-Bai' wasyira', adab tentang jual beli. Terakhir kita sampai adab kelima tentang larangan ghish, menipu dalam jual beli. Kemudian kita masuk ke adab yang keenam. Qala mu'allif rahimallah wa hafizah an yazinal ba'i'u wa yurjih. Hendaknya penjual menimbang dan memberatkan timbangannya. Fayan bagi lil ba'i' idza wazana ayurjih wa an yufiyal mizana wa la yanqusahu. Hendaknya seorang penjual ketika dia menjual barang yang bisa ditimbang, itu menimbangnya dengan memberatkannya, maksudnya sesuai dengan permintaan. Dan yurjih maksudnya adalah melebihkan. Misalnya ada seorang jual musim apa ini? Rambutan ya? Sekilo. Hah? Rambutan ya? Oh, durian. Wah, durian repot ya timbangannya. Misalnya rambutan sekilo, maka yang ditimbang adalah sekilo lebih. Ya, sekilo lebih. Ini maksudnya yurjih. Kemudian muncul permasalahan gimana dengan jual beli online. Jual beli online itu kadang-kadang, dan saya juga mengalami, tertulis beratnya 100 gram, ternyata ditimbang tidak 100 gram. Apakah hukumnya? Apakah ini termasuk ghish? Maka dilihat barangnya. Kalau barangnya memang barang timbangan, maka dicek apakah benar-benar 1 kilo atau tidak. Kalau tidak 1 kilo, maka kemungkinan yang kedua, kalau di packing masuk ke ekspedisi, dianggap 1 kilo atau tidak. Ya, kadang-kadang barangnya ringan tapi volume metriknya besar sehingga lebih dari sekilo. Apalagi salah satu ekspedisi 1,3 itu masih dianggap 1 kilo. Jadi hendaknya seseorang tidak gerusak-gerusuk memberikan fatwa bahwasanya jual beli ini kok ada penipuan, masalah beratnya. Dan kalau bisa memang kita berdiskusi dulu ya, chatting dengan sang penjual. Wallahu ta'ala alam. Dan hendaknya seorang penjual itu menyempurnakan timbangannya. Kita sering melihat timbangan itu timbangan ini ya, 2 itu ya. Apa itu namanya? Timbangan apa itu? Ayam. Timbangan ayam. Timbangan apa itu namanya? Jadi pakai timbal itu. Ya. Ada yang sekilo ya, bentuknya ayam itu ya. Itu harus diperhatikan. Maksud dari penulis di sini ada hendaknya ditimbang itu sampai berhenti goyangannya itu. Jangan yang penting sudah bergerak kemudian dianggap misalnya 1 kilo tadi. Di sini yang dimaksud oleh penulis hafizahullah taala. Dan tidak boleh menguranginya. Jelas kalau mengurangi ini adalah ghish, penipuan. Fakama yuhibbu ayistufia
bid'atahu kamilatan. Sebagaimana orang penjual itu kalau beli juga kulakan, pengennya juga disempurnakan timbangannya. Fa alaihi ayyuwaffiyan nas huquqahum. Maka hendaknya penjual itu memberikan, menyempurnakan hak-hak orang lain yang beli kepada dirinya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman memperingatkan kita, wailul lil mutaffifin, celaka wal mutaffifin. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yakni orang-orang yang apabila mereka itu beli kepada manusia minta disempurnakan timbangannya, dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi tatkala mereka menimbang untuk manusia, untuk mereka orang lain atau menakar, mereka menguranginya. Jadi ini tidak ada keadilan, ya. Dan ini membuat perpecahan, membuat permusuhan antara kaum muslimin, antara penjual dan pembeli, sehingga negara kita kalau seandainya banyak yang melakukan ini pasti tidak akan merasa aman untuk berjual beli, bahkan mengganggu kehidupan kerukunan dalam kita bermasyarakat. Wallahu ta'ala alam. Wa qad ghadiballahu ta'ala ala qaumi Syu'aibin li'annahum naqasul mizan. Dan sungguh Allah murka kepada kaumnya Nabi Syu'aib alaihissalam lantaran mereka mengurangi timbangan. Qala ta'ala, wa ya qaumi awfil mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Allah menghikayatkan tentang ucapan Syu'aib alaihissalam, wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian merugikan manusia atas hak-hak mereka, dan janganlah kalian membuat kejahatan, ya, membuat keburukan di bumi ini dengan membuat kerusakan. Jadi apa maksud kerusakan di sini? Menyebabkan perpecahan, menyebabkan sengketa, ya, bahkan bisa jadi perkelahian atau pembunuhan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wa kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zin wa arji, timbanglah dan beratkanlah timbangan itu. Wallahu taala alam. Kemudian beliau mengatakan al-adabus sabi, adab yang ketujuh, as-samahatu was-suhulatu wal-layyinu fil bai'i wasyira'. Hendaknya seorang itu mudah, ya, dan memudahkan, kemudian lembut, ya, lemah lembut, ya, enggak kasar di dalam jual beli. Kita dapati sebagian penjual itu ada yang jualnya kasar, ya, marah-marah. Kadang-kadang juga pembeli juga begitu, beli seperti orang yang kebelet, marah-marah. Ini tidak diajarkan di dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW mengajarkan yang sebaliknya. Kita baca hadisnya. Yani Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adkhalahullahu al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, semoga Allah memasukkan ke dalam surga seorang yang mudah, ya, yang mudah tatkala dia membeli. Namanya orang beli, tawar nggak bisa, ya sudah, nggak usah caci maki, tengkar, ngotot. Wabaian, tatkala dia juga menjual, kemudian tatkala dia melunasi hutangnya, kemudian wa muqtadiyan, tatkala minta hutangnya, menagih. Jadi Rasulullah SAW mendoakan setiap orang untuk masuk surga dengan ciri-ciri
mereka ini sangat mudah di dalam berjual beli ketika melunasi hutang dan tatkala menagihnya. Biasanya orang yang suka marah-marah itu ya lebih kasar, dijauhi oleh manusia. Bahkan Nabi SAW mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah, insyaallah bagimu surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, rahimallahu abdan samhan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang samhan, yang bermurah hati. Idza ba'a, tatkala dia menjual, wa idza ishtara, tatkala dia membeli, wa idza qtada, tatkala dia menagih utang. Ini Islam mengajarkan kita agar kita berlemah lembut, ya. Menyenangkan tatkala kita menjual atau membeli, tatkala membayar hutang, dan tatkala menagihnya. Dan kadang-kadang kenyataannya bahkan sekarang nagih utang itu kalah ya sama yang berhutang. Yang berhutang lebih galak. Padahal kita tahu mestinya yang galak adalah yang nagih hutang. Apalagi hutang sekarang berbunga. Mungkin ini ya menjadi sebab kaum muslimin mendapatkan kemalangan yang berkepanjangan, adanya muamalah ribawiyah, sehingga mereka melihat jumlah anak dari hutangnya itu sudah down, sudah lemes duluan, kemudian dipaksa bayar. Maka ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kami nasihatkan untuk diri kami dan antum semua untuk mulai kita berjual beli secara syar'i. Kalau bukan orang-orang ngaji yang pertama kali, siapa? Apakah kita mengharapkan orang-orang yang ada di pemerintahan itu? Kita nggak bisa berharap terlalu banyak kepada mereka. Tapi kita mulai dari diri kita, kemudian dari keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, teman-teman majelis taklim. Wallahu a'lam. Kemudian ada yang ke-8, ijtinabu ma yusabbibul adawah, yakni hendaknya seorang itu meninggalkan atau menjauhi apa yang menyebabkan permusuhan, atau yughir sudur, atau yang membuat hati-hati kita, dada-dada kita ini sempit. Ka'an yabi'a rajulu ala bai'i akhihi, semisal seseorang itu menjual penjualan temannya. Gimana gambarannya? Ini kita jelaskan. Kal tanajus, sebagaimana misalnya tanajus juga. Wa ghairi dzalika mimma nahaa anhu syar'ul karim, sebagaimana hal itu dilarang oleh syariat kita, Islam. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian itu saling hasad. Hasad itu iri yang ingin kebaikan orang itu hilang. Itu hasad. Hasad yang baik ada namanya ghibthah. Ingin dapat kebaikan semisal yang diperoleh oleh orang lain. Ini tidak mengapa. Bahkan termasuk amal soleh, mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tanajasu, kita di sini dijelaskan oleh penulis, janganlah kalian tanajus. Wala tabaghadu, jangan kalian saling menjauhi, bermusuhan. Wala tadabaru, jangan kalian saling berpaling. Mau ketemu seperti apa? Ketemu setan, cari jalan yang lain. Yang lain juga begitu. Waduh, kalau ketemu si fulan ini gimana? Apalagi seakan-akan ketemu orang itu dia ditakut-takutin. Padahal ya, insya Allah tidak akan menakutkan seseorang itu. Ini semua adalah bentuk sebab-sebab permusuhan di kalangan kaum muslimin yang disebut Nabi SAW.
wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual atas jual beli orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersahabat, yang bersaudara. Apa tanajus itu? Beliau mengatakan ayatadhahara insanun bi annahu yuridu syira' sil'ah fayusawimu wa yazidu fi samaniha liyarahu mustari. Ada seseorang yang ingin membeli sebuah barang, kemudian ditawar, ditanya harganya gitu. Kemudian dinaikkan harganya, dinaikkan, sehingga dilihat oleh orang-orang yang lain yang hendak mau membeli itu. Wa yadfa'u fiha aksar mimma tastahiqu, sehingga orang yang lihat, yang ingin beli itu akhirnya menaikkan harga dia karena ingin barang yang sama. Misalnya ada A penjual, B pembeli, C pembeli. Si A menjual barang kitab ini misalnya. Kitab ini langka, sudah nggak dicetak atau cetakannya susah didapat. Saya jual 200.000. Wah, kalau 200.000, si B ini ngomong, kalau 200.000, wah luar biasa ini ya, murah sekali. Gimana kalau harganya lebih aja gitu? Ada nggak seperti itu? Ya. Tapi apa? Agar si C ini beli. Bisa tak beli 220 kata si B. Si C, wah, wis tak beli 240 dah kontan ini. Ya. Mendingan satu barang yang sama. Ini tidak boleh. Bentuk katanya mualif di sini ada tanajus. Sebenarnya dalam hadis tadi larangan. Wa hadza katsiran ma yahdusu fi ma yusamma al-mazad. Dan semisal ini kata beliau rahimahullah wa hafizah, banyak terjadi dan sering dengan istilah mazad. Mazad itu lelang. Yuk wis, nih tak jual kitab ini 200.000 ya. Siapa mau beli? Saya 200. Saya beli dah 210. Saya 220. Sampai misalnya 250 dah kontan diberi. Maka di sini kata beliau ada sedikit permainan yang kadang-kadang apa? Tidak benar. Apa? Seorang itu cari teman untuk menaikkan harga. Nanti kamu tawar yang tinggi ya. Atau memang teman ini sudah biasa seperti itu sehingga nggak pakai penjelasan apa, seakan-akan sudah dapat kode isyarat untuk menaikkan harga itu, harga tawaran, sehingga orang lain terpengaruh ya, maka ini tidak boleh, dinamakan dengan tanajus. Wallahu a'lam. Wa makna bai' ala bai'il akharin, adapun makna menjual atas jualan orang lain, gambarannya ayatiya insanu lil mushtari ba'da ittifaqihi ma'al bai'. Misalnya ada seorang datang ya, kepada pembeli. Jadi gambarannya A, penjual A, ada penjual B. Datanglah si C tawar menawar dengan si A. Kitab ini berapa harganya? 200.000. Ternyata si B, penjual B, punya barang yang sama ya, punya barang yang sama. Apa? Ana utika nafsa sil'ati bisir aqal. Si B ini tiba-tiba nyerobot datang ke si pembeli tadi yang C. Mas, saya punya kitab yang sama, harganya, barangnya sama, harganya lebih murah, 190 lah. Gimana kalau antum jualan kemudian ada orang punya barang yang sama mengatakan itu? Perasaan kita kan sedikit marah, mungkin akan bisa tengkar di tempat itu, di TKP itu. Maka ini di sini dimaksud oleh beliau, yakni Nabi SAW menjual dari penjualan temannya, saudaranya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena menyebabkan permusuhan di hati kaum muslimin. Ya. Jadi gambarannya tadi
tawar-menawar, ada pihak ketiga nawarkan barangnya sama, harganya lebih murah. Ya jelas, maka si A ini kan berusaha agar barangnya dibeli sama si C. Sudah deh, nggak jadi dua, ini 190 aja deh. Bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa jadi si C ini juga ya sedikit si B, penjual B ini jahat, 180 di saya aja, ayo tak kasih bonus. Nah ini bahaya juga ya. Maka ini dilarang di dalam Islam. Kaidahnya dalam masalah ini, setiap apapun di dalam muamalah kita itu tidak boleh menyebabkan permusuhan. Banyak beberapa hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan larangan segala hal yang dapat menjerumuskan persaudaraan kaum muslimin itu retak. Semisal berbisik-bisik, kita lagi bermajelis, semuanya lagi ngobrol, kemudian ada dua orang berbisik-bisik sambil melihat salah seorang dari temannya, tanpa diajak ngomong, tapi sambil ngelirik. Nah, ini juga kan menyakiti, sehingga Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Untuk apa? Agar menyatukan persatuan hati kaum muslimin. Maka hindarilah hal-hal yang dapat menyakiti kaum muslimin. Bahkan kita diperintahkan untuk sahlan samhan, mudah, ya, lembut, rendah hati tatkala kita bermuamalah dengan saudara kita. Wallahu a'lam. Adab yang ke-9, ini al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyar. Ya, ini adanya khiyar. Khiyar itu hak memilih lanjut beli atau batal. Itu namanya khiyar. Tidak boleh seorang habis senawar, lu hamil kan mau senawar, tak kasih harga murah kok nggak jadi beli. Ya itu haknya dia. Ya, haknya dia. Tapi kita sebagai pembeli hindari hal-hal yang semisal itu. Kalau memang kita serius mau beli, kemudian kita tawar, ya, misalnya duren berapa? 50.000, udah 40.000 saya beli 2. Lama, udah deh 45 deh, 45. Nggak bisa 40. Di sini aja lah, tak kasih 85.2. Nggak mau. Pergi. Mas, dibungkus. 80.000 ini sangat bawa, nggak jadi. Gimana perasaannya? Itu ya. Maka kita hindari hal-hal itu. Pasti itu marah besar itu ya. Marah besar. Dan kami punya pengalaman tatkala umroh, ya, orang Indonesia itu agak ngawur memang. Minta tolong ana untuk nawar harga mainan. Harganya 25 real. Ya, minta ditawarkan, tolong mas tawarkan itu, saya nawar itu nggak dapat ya. Iya, bener mau beli itu, iya. Saya tawar sampai akhirnya dapat 20 real. Udah murah itu, karena di toko yang lain tetap 25 real. Maka saya panggil, Bu, silakan beli. Ini loh, 20 real. Terus nggak jadi, yang jual nggak ngenain. Ana harus ngomong apa kepada penjual itu? Ya, Kev, bagaimana? Ana bilang nggak jadi. Laturi, ya, Ana bilang dia nggak mau. Marah luar biasa ya. Bahkan mengucapkan kata-kata yang ya, tidak pantas bagi seorang muslim mendoakan saudaranya yang lain. Ini akibatnya apa? Akibat ini hal yang muamalah. Hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab rusaknya persatuan kaum muslimin. Nah, kalau itu satu, kalau satu pasar bayangkan bagaimana bisa apa? Keluar senjata-senjatanya ini. Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Nah, jadi ini masalah khiyar dan itu hak penjual dan pembeli. Begitu pula penjual, dia menawarkan barang dibeli. Berapa kitab ini? 200.000. Ya deh, saya jual 200.000. Lanjut nggak? Nggak jadi deh. Kitab ini langka, nanti saya susah dapatnya. Ini lagi juga saya butuhkan. Maka nggak boleh bagi pembeli itu ya marah. Gimana sih? Tadi nawarkan, kok nggak jadi? Itu haknya.
Tetapi kita sebagai penjual hindari hal-hal seperti itu. Kalau kita memang serius untuk menjual, maka kita jual dengan baik. Kalau kita masih bimbang menjual apa enggak, ya istikharah. Ya, istikharah. Ini dijual apa enggak? Apalagi ya, barang-barang yang memang kaum muslimin tuh susah mendapatkannya. Itu biasanya apa? Menarik. Misalnya apa yang langka itu sekarang? Apa? Barang-barang yang langka yang biasanya itu tarik ulur. Jual enggak? Motor lah, motor ya, motor. Motornya dirawat, mau mesinnya masih bagus, tapi butuh duit. Tapi karena kebutuhan dijual enggak ya? Kalau beli lagi, beli baru. Kalau yang second belum tentu lebih baik. Maka di sini jangan jual dulu. Anak nasihatkan jangan jual dulu, tapi apa? Istikharah dulu. Ya. Wallahu taala. Dan Nabi SAW bersabda tentang hal ini, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu boleh khiyar, milih lanjut ataupun batal jual belinya. Malam yatafarraqa, selagi tidak berpisah. Selagi tidak berpisah. Berpisah jual beli itu tatkala kapan? Hah? Ya, pembeli ngasih uang, penjual itu ngasih barangnya, kan begitu. Habis itu pergi kan. Maka sudah saat itulah tidak ada khiyar, kata Nabi SAW. Dan itu yang kita amalkan. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila kedua orang pentransaksi itu, penjual dan pembeli itu jujur di dalam jual belinya, kemudian saling menjelaskan barangnya ini ori atau KW, dan kita nggak bahas KW ya, karena KW apa hukumnya KW? Ya membahas akhirnya kita nggak boleh ya jual beli barang KW kecuali apa? Sudah dijelaskan ya. Bukan masalah itu, barang KW itu otomatis membuat barang yang ada haknya orang lain. Misalnya sempat rame apa-apa barang tak lihat ada tulisannya villa, baju villa, celana villa, bahkan sepatu villa. Yang Anda tahu sepatu itu merek villa ada. Ini semuanya baju, daster, tulisannya villa. Maka kalau ya perusahaan itu punya hak paten, ya, nama villa itu, logonya persis, warnanya persis, maka haram kita menjual barang tersebut. Kenapa? Melanggar hak orang lain, tidak boleh. Contohnya apa lagi? Hah? Apa? Supreme. Ya. Dulu sempat rame tahun 90, saya masih ingat. Ada tatkala air kemasan itu yang terkenal namanya AQUA, kan gitu ya. Muncul perusahaan sebelahan, satu Pasuruan sama. Namanya AQUASE, Aquase. Nah, kemudian Aquaria. Nah, itu akhirnya saling menuntut. Karena fontnya sama, hanya embel-embelnya belakangnya yang beda. Terus tahun 2000-an muncul motor Cina. Apa itu? Supra jadi Super. Masih ingat ya? Kemudian apa itu? Pokoknya motor-motor Honda itu ada KW-nya. Motor Cina. Maka boleh apa tidak? Dilihat logonya. Nah, kalau Supra jadi Super, meskipun fontnya sama, kemudian barangnya, fisiknya sama, boleh apa tidak? Boleh. Hukumnya bolehlah kalau persis logonya sama, ya warnanya sama, pokoknya sama dari segi logo, maka ini tidak boleh. Karena logo itu menjadi apa? Ada haknya. Maka hendaknya kita berhati-hati di dalam masalah ini, meskipun itu adalah hak orang kafir. Wallahu a'lam. Kata Nabi SAW, apabila keduanya itu jujur di dalam jual beli, saling menjelaskan
maka burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi untuk keduanya di dalam jual beli tersebut. Kita itu penting ya barokah itu, karena barokah itu subutul khair wa adamuhu, tetapnya kebaikan dan nantiasa ada, itu namanya barokah. Jadi barang ini ada, awet, terus memberikan manfaat kepada kita, itu namanya barokah. Maka anak yang barokah adalah anak yang baik, yang kita itu dapat transferan pahala, bukan uang ya, uang ya boleh, maksudnya kebaikan. Jadi kita sampai mati pun kita dapat istighfar dari anak kita, itu namanya anak barokah. Maka hendaknya inilah yang kita usahakan. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh mu'alif di sini, Allah yahtakir ba'i sil'atan muayyanatan, hendaknya seorang penjual tidak menimbun suatu barang tertentu. Ihtikar, bahasa syar'inya ihtikar. Ihtikar itu menimbun. Dulu tahun berapa itu ya? Ada kasus menimbun bahan bakar BBM sehingga langka. Tatkala langka, negara belum bisa mendatangkan atau impor, para penimbun ini mengeluarkan barangnya. Harganya murah atau mahal? Mahal. Lah ini dilarang. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di sini hadis riwayat Imam Muslim dari Ma'mar ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahtakir illa khati'un, la yahtakiru illal khati'un. Tidaklah seorang itu menakar melainkan dia seorang yang khati', berdosa, bersalah. Ya, berdosa, perhatikan. Maka Rasulullah di sini mengharamkan ihtikar, menimbun barang tatkala langka dijual dengan harga mahal. Ini dilarang. Maka menimbun, apalagi ini ya sekarang ya, kasus LPG 3 kilo mau dicabut subsidinya. Biasanya orang Indonesia ini yang tidak tahu negara yang lain, kalau mendekati BBM naik, malam itu akan ada perpanjangan jalan, macet. Ya, bensinnya, kendaraannya dipenuhi semua, bungkus juga. Ya, kenapa? Besok jam 12.00 atau 24 itu atau pukul 00 itu naik. Ya, naik. Maka ini ya kalau menimbun itu perkara yang jelas. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh saja. Jadi sebelum naik kita beli. Tapi untuk menimbun sebagaimana dalam hadis Imam Muslim tidak boleh. Wallahu taala. Selesai. Ya. Bab kedua, pasal kedua. Wallahu taala. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau lelang yang mungkin artinya tidak ada sawahnya pura-pura seperti itu? Hukum apanya? Lelang. Hukum lelang. Wallahu alam. Lelang sebagaimana dikatakan oleh penulis di sini adalah haram. Ya, haram. Wallahu alam. Terus apakah semua lelang itu haram? Ana nggak tahu. Coba tanya kepada ustadz yang lebih tahu. Saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Saya juga belum pernah lelang. Nah, kita lanjutkan al-faslul awal dari pasal pertama dari bab ketiga. Bab ketiga huruf ta. Adabut tasawuf. Bab-bab terkait tentang adab-adab. Di sini yang pertama adalah tasawuf, menguap. Bahasa kita apa? Angop. Ya. Hampir kita semua ngangop ya. Alhamdulillah. Angop itu menguap, itu ada kenikmatan. Tapi ya Pak, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Karena di sini dijelaskan oleh penulis hafizahullah taala, at-tasaubu minasyaiton. Menguap itu dari syaitan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-utasu minallah, bersin itu dari Allah, wattasaubu minasyaiton, dan menguap itu dari setan.
fa idza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi. Maka apabila salah seorang dari kalian itu menguap, hendaknya meletakkan tangannya pada mulutnya. Wa idza qala banyak ya. Fa inna syaitana yadhaku min jawfihi. Maka syaitan akan tertawa di perutnya. Wa inna Allah azza wa jalla yuhibbul utasa wa yukrihu tasa'ub. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai bersin, ya, dan membenci tasa'ub, yakni menguap. Maka Islam pun mengatur, sedangkan Allah sendirilah yang menciptakan menguap, ya. Maka di sini dijelaskan oleh penulis, karena ini termasuk adab yang hampir-hampir semua kita akan merasakan, dan itu ada nikmat ya. Bayangkan kita pengen tidur tanpa menguap, naik motor ya bisa langsung tidur, ya, bahaya, ya, bisa bahaya. Di sini salah satu ada nikmat, ada satu sisi adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, kita rehat dulu untuk mendengarkan adzan. Wallahu taala. Nah, kita lanjutkan sampai selesai bab ini. Adab tentang menguap. Maka Islam mengatur adab-adab terkait tentang menguap. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala di sini adalah muhawalatu qadmit tasa'ub wa radduhu qadral imkan. Hendaknya seseorang itu melawannya, melawan menguap dan menolaknya semampunya. Maksudnya menahan. Nah, kita menolak murni nggak mampu. Maksudnya apa? Berusaha untuk tidak membuka mulut kita tatkala menguap semampu kita. Fa ijtahidul insan fi raddit tasa'ub.
yakni seseorang itu berusaha ya, di dalam menolak tasawuf, menguap, yakni membuka mulutnya itu. Karena menguap itu intinya di sini adalah buka mulut untuk apa? Ambil oksigen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu orang yang menguap biasanya adalah orang-orang yang capek, ya, capek, kemudian lelah, habis kerja berat, habis olahraga, biasanya ngantuk. Nah, badan itu karena oksigen tadi sudah digunakan untuk berolahraga, untuk bekerja, untuk kesibukan, sehingga badan kita itu apa? Kurang oksigen. Nah, tubuh memberikan sinyal untuk apa? Kita menguap. Yang jadi misteri itu kenapa kita itu melihat orang menguap kok kita juga ikut menguap? Coba lihat, nanti coba. Saya juga belum dapat jawaban itu. Karena pernah mendapatkan pertanyaan itu di sebuah ensiklopedia. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Yani ada orang nguap, kita itu juga ikut nguap. Wallahu a'lam. Ada yang tahu? Menular? Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum fis sholati falyaqdim mastata'a fa inna syaitana yadkhul." Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila salah seorang dari kalian itu menguap tatkala salat, maka hendaknya dia menolaknya semampunya. Maksudnya menahan untuk tidak membuka mulutnya. Fa inna syaitana yadkhul, karena syaitan itu akan bisa masuk tatkala kita membuka mulut kita karena menguap. Di sini menjadi hikmahnya kenapa sih Allah itu apa? Benci menguap. Karena apa? Setan itu akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Maka di sini beliau mengatakan wala yastaghribanna ahadun hadza dukhul minasyaiton. Hendaknya seorang itu, ya orang yang beriman, tidak merasa aneh dengan masuknya setan ke dalam tubuh seseorang. Karena di sini beliau mengatakan karena setan ini adalah makhluk yang tercipta dari api yang kemungkinan bisa berubah, bisa berpindah tempat, bergerak sebagaimana angin dan udara itu. Wallahu a'lam. Dan ini ujian kita ya. Apakah kita beriman dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ini perkara-perkara yang gaib. Kita tidak bisa melihat syaitan dari bangsa jin. Bisa lihat syaitan dari bangsa manusia. Tapi tatkala kita mendapatkan lafaz di dalam syariat kita asy-syaitan, ya maksudnya adalah setan dari bangsa jin, kecuali disebutkan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasanya orang-orang yang bermain-main filsafat atau orang-orang dari kalami aqlaniyah ini biasanya mengkufuri hadis-hadis misal ini. Dulu terkenal hadis apa? Lalat. Mungkin ini juga menjadi pengingkaran mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang itu menguap kemudian setan bisa masuk? Nanti kesurupan. Iya. Setan bisa masuk dan menyebabkan kesurupan. Oleh karena itu syariat memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang menjadikan kita kesurupan. Dan di sini dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi dia adalah ucapan yang diwahyukan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala. Adab yang kedua, wad'ul yad 'alal fam. Meletakkan tangan pada mulut tatkala kita menguap. Wadzalika hatta la yakuna al-fam maftuhan inda tasa'. Dan hal itu ya, menjadi sebab jangan sampai mulut itu terbuka kita tatkala menguap. Fa inna man daral insan yakunu sayyan. Dan di sini juga disebutkan
bahwasanya tatkala seorang itu menguap, maka orang itu akan terlihat jelek. Ya enggak? Coba antum menguap selebar-lebarnya, jangan beneran ya. Enggak ditutup, mesti kita akan merasa lihat apa? Tidak bagus. Ya. Mungkin kecuali kucing ya. Kucing kalau menguap kan lucu. Ya. Tapi kita tidak boleh, harus ditutup ya. Dan di sini juga dijelaskan karena setan itu sesuai dalam hadis tadi itu apa? Tertawa. Apalagi kalau menguapnya sudah nggak ditutup sambil bersuara. Setan masuk tertawa ya di dalam tubuhnya, tubuh orang tersebut. Sebagaimana hadis yang telah kita lalui. Dan di sini juga disebutkan fa idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi. Fa'ina syaitana yadkhul. Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya dia menahannya dengan tangannya pada mulutnya, karena setan akan bisa masuk. Wallahu alam. Bolehkah nutup dengan selain tangan? Dengan buku, dengan baju, dengan apa lagi? Ya, dengan kain apa? Boleh? Boleh nggak? Misalnya nih naik motor, kita pakai slayer, nguap, perlu nggak kita tutup? Pada mulut kita sudah tertutup oleh slayer. Ya, jawabnya, wallahu a'lam, tidak perlu. Karena intinya dari di sini adalah menutup mulut, bukan dengan tangan saja. Maksudnya apa? Pembahasannya yang penting itu adalah menutup mulut, bukan menutup mulut dengan tangan, sehingga selain dengan tangan nggak boleh, bukan itu. Wallahu a'lam. Ada yang ketiga, ada muqaul ya, tidak mengucapkan semisal ucapan Kalau di kita itu aneh-aneh deh ya. Ya, kami dulu punya teman kalau menguap itu bilangnya ayam goreng. Ya Allah. Dulu ya, nggak tahu sekarang. Mudah-mudahan dia bertobat ya. Itu nggak tahu. Ada aja ya apa gitu. Ini dilarang sebagaimana hadis yang telah berlalu, maka setan akan tertawa. Kenapa di sini setan itu tertawa? Di sini ada beberapa pembahasan yang kami dapatkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Setan menertawakan kita itu sedang kita ketahui manusia dengan setan, jin lebih mulia siapa? Manusia. Nah, kalau kita manusia itu yang lebih mulia daripada mereka, kemudian kita ditertawakan, maka mereka itu merendahkan kita. Sehingga pemahamannya adalah kita menguap sehingga mereka tertawa itu adalah bentuk kita ini rendah. Oleh karena itu Allah tidak menyukai, karena kita ini mulia, apalagi hamba yang beriman. Maka jangan sampai kita seperti sebagian ya, orang-orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan mereka. Semisal dalam hal-hal seperti ini mereka suka bikin fatwa aneh. Kenapa Anda nggak mau merapatkan shaf? Iya, karena Nabi SAW itu mengatakan merapatkan shaf itu biar setan itu nggak masuk ke dalam celah-celah itu. Nah, saya itu sengaja tidak merapatkan biar setan itu sholat. Nah, ini bahaya, ini fatwa-fatwa sesat ini. Dan itu sudah diucapkan dan tersebar. Bahaya. Bagaimana Islam itu memerangi syaitan agar kita waspada kepada mereka? Ada seorang yang ngaku Islam, bahkan kiai, pemimpin ormas besar di negeri ini, mengatakan biar setan itu, iblis itu apa? Sholat. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah kesesatan. Nah, adab yang keempat, ada muraf isaut bit tasawuf. Tidak boleh kita mengangkat suara tatkala kita menguap, dan telah berlalu penjelasannya. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa disampaikan oleh penulis rahimahullah wa hafidhahu ta'ala terkait tentang adab-adab seputar tasawuf, ini menguap. Ada yang bertanyakan? Karena sudah selesai. Cuma ada 4 adab. Ada? Mudah ya? Maka pertanyaannya, ada nggak dalilnya, gitu kan?
Ada nggak dalilnya? Wallahu alam. Semua tahun kami tidak ada dalilnya. Mungkin ada yang punya dalil? Kalau menguap, ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dalil? Ada yang punya dalil? Atau astagfirullah? Ada? Atau Allahu Akbar? Maka ya tanya kepada orang yang ngaku atau yang melakukannya. Kenapa? Al aslu fil ibadah al man' wal hadr. Hukum asal ibadah itu terlarang hatta yarida dalil, sampai adanya dalil yang memerintahkannya. Jangan tanya mana larangannya. Ya, begitu pula jadi teringat tentang masalah orang yang bersendawa, itu ada yang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin yang ketiga ar-rahmanir rahim. Ini juga butuh dalil, butuh dalil, dan itu tersebar. Ya kecuali memang dia susah untuk sendawa, apa bahasa kita, glegeken ya. Itu susah sehingga dadanya merasa tertekan, diafragmanya itu kaku sehingga tatkala dia bisa mengeluarkan itu lega, ya bolehlah. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Karena mengkhususkan suatu perkara yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulullah termasuk bid'ah. Ya sebagaimana juga contoh ketika bersin nanti dan kita akan bahas. Pernah Abdullah bin Umar mendapati seorang ketika bersin itu mengucapkan alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Setiap bersin dia mengucapkan sholawat. Maka diingkari sama Abdullah bin Umar. Kami juga bersolawat. Maka dia bertanya, mana larangannya? Ya, maka Abdullah bin Umar menjelaskan bersin itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ini termasuk adab yang penting kita ketahui, sehingga kita yang sudah ngaji harus ada peningkatan di dalam masalah kafa'ah ilmiah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu kami jawab, yaitu karena kekurangan dari kami, bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.